والنعمة لك والملك لا شريك لك. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat yang mungil ini. Tentunya ini adalah awal daripada proses perjuangan kita untuk menempuh perjalanan ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sini dari beberapa daerah dan alhamdulillah dari Kota Makassar baru saja mendarat. Dan insya Allah beliau akan langsung menuju ke Terminal 3 dan kita nanti akan berjumpa di sana. Juga grup dari Jakarta juga akan langsung merapat ke bandara. Saat ini sudah bersiap-siap juga. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini ada Ibu Haja Ulfa bersama dengan rombongan dari Tarakan. Masya Allah, perjalanan jauh, Tarakan, Balikpapan, transit ya. Dan saya melihat tadi monitoring di grup gambar-gambar yang dikirim, Masya Allah perjalanan di Jakarta udah keliling-keliling ya. Masya Allah udah ke Monas ya, udah tawaf ya, sebelum tawaf Masya Allah. Juga sore sudah datang saudara kita dari Pontianak. Beliau ini mendaftar umrah dari kantor perwakilan kami yang ada di Kabupaten Bulukumba ya, Sulawesi Selatan, jauh-jauh dari Pontianak ya. Insyaallah juga grup dari Solo, Jawa Tengah, Masya Allah ya, ada 7 orang, kayaknya 8 orang dari Solo, ditambah di bandara 3 orang, semua 10 orang ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, umrah ini adalah ibadah fisik ya, ini ibadah fisik. Di dalam rukun umrah tidak ada bacaan yang wajib. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita tidak perlu berdebat tentang bacaan. Jadi ada orang sibuk nanti apa dibaca kalau lagi tawaf, apa dibaca kalau lagi sa'i. Bapak Ibu saya jelaskan bahwa tawaf, sa'i, semua kegiatan prosesi umrah tidak ada bacaan yang wajib. Semua sunnah. Cuma ada yang afdol. Contoh, pada saat kita tawaf kita disunnahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat kita berada di depan Hajar Aswad. Kemudian kita cium jauh Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat kita mulai tawaf Bapak Ibu, ada lampu hijau di atas lantai 2, atau kita bisa langsung melihat samping pintu Ka'bah. Itu namanya multazam, di bawahnya adalah Hajar Aswad. Jadi kita cuma cium jauh Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah ya, tidak wajib. Kalau tidak dilakukan sekalipun tidak batal tawaf kita, tidak batal umrah kita ya. Nah, jadi membaca bacaan saat tawaf seperti subhanallah, alhamdulillah. Mungkin nanti kita menjumpai orang Arab ketika dia tawaf cuman baca Quran. Ada yang baca Quran, pegang Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dia baca Quran. Ada yang mungkin hanya bertasbih, ada yang bersalawat. Ya, bacaannya beda-beda. Kenapa? Karena tidak ada bacaan yang wajib. Kita hanya disuruh untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh baca subhanallah, boleh istighfar, boleh merenungi dosa-dosa kita sementara kita sedang melaksanakan tawaf. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Lalu ketika kita bertawaf,
Cukup kita mengikuti arahan mutawif atau pembimbing atau ustadz. Jadi anggaplah saya sebagai ustadz yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal ikuti. Kalau ustadznya bilang subhanallah, kita bilang subhanallah. Ustadznya bilang alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah. Jangan ustadznya bilang subhanallah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau jadinya. Kenapa? Karena bacaan itu tidak ada yang wajib. Kalau ada bacaan, tak ada kita punya bacaan yang lain selain daripada apa yang dibaca oleh mutawif ustadz kita, simpami dulu. Nanti tawaf sunnah baru kita pakai. Ikut begitu. Ya, kenapa? Karena ustadz yang kita pakai bukan ustadz yang dikarbit. Beliau adalah ustadz jurusan ilmu hadis dan sejarah yang kita hadirkan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi mereka akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, karena yang terbaik hanya milik Allah. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin. Termasuk kami dari travel hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Yang terbaik hanya milik Allah. Tidak ada makhluk yang sempurna. Nah Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan, rukun umrah itu cuma 4. Yang pertama pada saat kita mengambil miqat di Bir Ali. Jadi di Madinah itu tidak ada rukun umrah, semua sunnah. Banyak sholat di Masjid Nabawi. Kemudian nanti ada satu tempat yang disebut dengan Raudah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke Raudah. Apalagi sekarang informasi dari grup Muassasah Arab Saudi lagi padat, sehingga banyak orang nggak dapat tasrih. Jadi tasrih itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan dikeluarkan oleh travel, tapi dikeluarkan oleh Mamlakah Kerajaan Arab Saudi yang menaungi bidang haji dan umrah. Jadi travel itu hanya mengajukan. Setelah kita ajukan, nanti akan dikeluarkan sesuai dengan antrian pemesanan tasrih. Tasrih itu adalah surat izin untuk masuk ke Raudah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kita semua keluar tasrih bisa masuk. Ya, masuk kalau banyak cara. Pertama, resmi dari travel ada tasrih. Yang kedua, kalau biasanya orang bisa buka-buka online internet, bisa download aplikasi yang disebut dengan Nusuk atau Etamarna. Nusuk itu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Saudi, boleh mungkin online gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga, boleh masuk Raudah ikut nyemplung-nyemplung. Apa dia bilang nyemplung-nyemplung? Kalau dia orang ngantri ya ikut makin di belakangnya. Kalau lulus ya alhamdulillah, nggak lulus ulangi lagi. Nah, nanti lulus kalau memang Allah panggil, kalau belum ya kita banyak-banyak istighfar. Jangan kibar kecil hati, karena doa itu milik Allah. Dimanapun Allah bisa mengabulkan doa itu. Cuman afdal kita memang masuk dalam doa. Karena ada hadis Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku itu adalah raudhah min riyadil jannah. Itu adalah taman-taman surga. Ya. Ini kata Nabi, percaya saja kalau Nabi yang bilang. Beda kalau caleg yang bilang. Kalau caleg yang bilang boleh benar, boleh tidak. Ini Nabi yang bilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi itu pesan Nabi. Sehingga ada seorang ulama muhaddits namanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang berdoa di Raudah kemudian apa yang dia minta tidak dikabul oleh Allah, pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Kemungkinan kalau dikasih sama Allah bisa saja lebih membawa mudarat. Contoh, datang seorang caleg berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya terpilih. Kemarin saya bawa banyak caleg, ada 60 caleg saya bawa, mudah-mudahan. Semua pasti meminta seperti itu. Ya Allah, saya terpilih ya Allah, ya. Nah, yang tidak terpilih itu dijamin kalau dia terpilih banyak mudaratnya. Kemungkinan dia bisa bercerai dengan suaminya, kemungkinan dia bisa menjadi masalah dalam keluarganya, kemungkinan bisa saja kalau dia terpilih jadinya dia korupsi dan lain sebagainya. Sehingga Allah sayang dia, Allah tidak kabulkan apa yang dia minta di situ, karena di situ pasti diterima. Ya, itu adalah makam di mana disebut Raudhah min riyadil jannah, tempat yang paling sakral di dunia. Ya, itulah Raudhah. Makanya orang-orang luar seperti Dubai, India, Pakistan, Bangladesh, orang-orang yang dari
dari Tunisia, dari Turki, itu kalau masuk Raudhah itu dulu sebelum digunakan tasrih itu sampai hilang ingatan, orang disikut kiri kanan, tak pikir, sampai ada orang yang terinjak apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka jauh, mereka membawa rasa di situ. Memang dia menjadikan cita-cita masuk di dalam Raudhah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa masuk Raudhah. Sholat 2 rakaat di sana, minta doa yang terbaik sama Allah. Alangkah baiknya sholat taubat dulu. Dan jangan pura-pura sholat. Karena ada juga orang yang mengajarin, katanya kalau mau duduk lama-lama di Raudhah gampang. Kalau ada petugas, kan itu kalau orang sudah sholat langsung datang polisi, terus ya Allah disuruh keluar. Ada yang ngajarin. Dan parahnya kadang orang travel yang ngajarin. Katanya kalau mau lama-lama di Raudhah, kalau ada polisi, ada petugas, ada tentara, langsung sholat lagi. Amin. Ya, kasih panjang-panjang. Pulang lagi itu polisi berhenti lagi. Jadi mereka tidak sholat bu, sungguh-sungguh, cuma karena mereka hanya tidak ingin diusir oleh petugas. Yang lebih parahnya lagi, ada yang ngajarin kalau ada petugas langsung sujud. Tidak usah sholat, langsung sujud aja agar dilihat sementara sholat begitu. Nah, tidak mungkin kan diusir kalau lagi sholat kan begitu. Jadi jangan kita ikuti begitu. Cukup perbaiki doa anda, sudah mengikuti sholat, sempurnakan. Memang itu permintaan dari Allah kepada Allah. Hati kita itu memang sudah berada yang disebut dengan nur, fauqa nur, nur ala nur, betul-betul berada pada puncak penghambaan kepada Allah. Di tempat itu, selesai itu nggak usah lama-lama. Kita segera bergeser karena akan masuk lagi orang lain ke Raudhah. Itu amalan di Madinah. Nanti di Madinah juga kita ada ziarah, tinggal Bapak Ibu sekalian mengkondisikan setelah ada informasi di grup, mungkin nanti Ibu Haja Ulfa menyampaikan, atau mungkin nanti ada Mbak Neneng ya juga, itu nanti akan memberikan arahan, sudah waktunya kita ziarah jam sekian, kumpul di lobi, jangan membuat orang menunggu lama. Ya, yang paling bagus itu bisa kita mengambil on time, waktu cepat, karena kalau kita membuat menunggu orang pada saat mau pergi ziarah, itu nanti ada yang marah-marah, ada yang merasa kurang nyaman apa. Jadi saling pengertian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang menjadi persoalan sepele pada perjalanan umroh. Persoalan sepele tapi membawa efek yang besar. Ya, apa itu? Satu, prasangka buruk. Nabi SAW menyebutkan di antara perbuatan yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah itu adalah suudzon, prasangka buruk. Ya, prasangka buruk sama travel, tidak bagus ini travel. Lebih bagus dulu itu travel kupaki. Kenapa begini? Ujiannya orang pak beda-beda. Mungkin bukan karena travelnya diuji, bapak juga diuji, gitu loh. Mungkin orang yang ikut di sini ada yang merasa nyaman, baik, gitu loh. Ikut di tempat sana tidak baik, ada juga orang ikut di sini merasa tidak baik di tempat sana baik. Jadi gak usah dibanding-bandingkan. Cukup wa fi anfusikum afala tubsirun. Cukup kita menyadari diri kita. Mungkin ini adalah ujian dari Allah. Jadi prasangka baik sama teman sekamar, sama sesama. Kadang kan satu kamar itu kadang saling prasangka buruk. Karena orang kan punya karakter beda-beda. Ada orang yang agak rantas, kata orang Makassar. Apa namanya di sini? Iya, rantasa, tahu nggak rantasa? Iya, tahu. Per kita kan ada orang begitu. Dan yang lebih parah lagi Pak, ini pengalaman. Banyak juga itu masalah gara-gara satu kamar, satu yang suka pakai AC, satu tidak suka pakai AC, ini juga ada masalahnya. Ya, apalagi yang tinggal di Villa Hilton itu kan kamar, dalam satu kamar itu 7-8 orang, kadang-kadang begitu di Villa Hilton itu kan itu bednya banyak di dalam. Ya, apalagi ini dari Solo ini kan pesanannya sebenarnya jadi muhajirin. Mereka pesan bintang 3, tapi saya upgrade tanpa tambahan biaya ke Villa Hilton. Tujuan saya agar jamaah merasa nyaman. Kalau dana masuk, saya nggak mau jamaah jauh-jauh. Saya mau jamaah dekat. Meskipun mereka maunya yang ambil harga yang jauh, tapi saya nggak mau. Gitu. Dalam satu kamar ada 7. Satu suka pakai AC, satu tidak. Yang satu bangun matikan.
Tidur yang satu, bangun lagi, hidupkan. Tidur lagi dia, bangun lagi, matikan. Akhirnya satu bangun malam. Siapa kasih mati? Sudah kuhidupkan, matikan lagi. Siapa dia? Akhirnya tidak baku ngomong sampai pulang. Oh, ini parah. Tapi dia baku benci baru pulang. Ya, banyak begitu, Pak. Persoalan sepele. Makanya saling pengertian. Ini sangat penting. Penting saya sampaikan. Caranya bagaimana? Yang suka pakai AC jangan terlalu dingin. Yang tidak suka pakai AC masuk di bawah arus. Biar tidak kepanasan gitu ya, tidak kedinginan gitu. Jadi saling pengertian aja. Agar nyaman perjalanan itu penting. Ya. Kemudian selanjutnya ada solusi Pak. Ada yang suka AC, ada yang tidak kan? Sebelah kakinya diselipmu. Oh iya, boleh juga itu. Masya Allah ya. Jadi harus saling pengertian. Ini penting. Ya, jangan ada prasangka buruk di antara kita. Ya, ini penting karena di antara mu'allaqu kullu amalin, tertahannya segala amal kita, termasuk amal ibadah umrah kita. Salah satu penyebabnya adalah kita prasangka buruk di antara kita. Jadi travel jangan prasangka buruk kepada jamaah, jamaah juga jangan prasangka buruk kepada travel. Tidak ada travel. Suami istri gimana? Apa masalahnya? Oh, suami istri lebih banyak lagi. Suami istri ini kadang di sana itu ujiannya macam-macam. Ya, contohnya satu kadang muncul cemburu. Cemburu nggak tahu kok tiba-tiba cemburu gitu ya. Apalagi kalau lihat orang Turki, orang Dubai, masya Allah, tinggi, masya Allah. Ya, muncul rasa cemburunya. Itu kan banyak gitu ya. Atau mungkin pergi belanja. Ya, kadang terjadi istrinya lama sekali belanjanya, semua serba ditawar. Suaminya udah mau kencing, istrinya nggak mau pulang, marah suaminya, pulang dia sendirian. Kenapa kau tinggalkan saya? Saya mau kencing. Kenapa kau tinggalkan saya? Saya mau pergi kencing. Akhirnya berdebat sampai pulang nggak ngomong. Bahkan saya pernah bawa jamaah umrah, katanya kalau pulang saya mau bercerai, saya sudah mau urus surat talak saya. Sampai pulang ke Indonesia ternyata 3 bulan kemudian dia hamil. Masya Allah. Jadi macam-macam ujian orang ya. Jadi di Madinah kita nikmati perjalanan kota yang paling mulia di dunia adalah kota Madinah. Kenapa? Kata Sya'ari al-Maliki, karena di Madinah ada jasadnya manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah ruginya Bapak Ibu sekalian tiba di Madinah tidak pernah memberi salam kepada Nabi. Jadi nanti setelah sholat subuh ada waktu kita lewat di depan kuburan Nabi, nggak perlu masuk di Raudhah, kita cuma lewat aja. Kalau laki-laki biasanya dari babus salam masuk ke dalam. Untuk apa? Mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, beri salam kepada Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kita Bapak Ibu sekalian. Amalan di akhir zaman tidak ada yang menyelamatkan kecuali syafaat Nabi Muhammad. Kalau kita mau mengandalkan amal kita, tidak ada lagi amal kita yang murni. Ibadah lebih banyak mau dilihat, lebih banyak kita mau dilihat selfie, kita sering berangkat umrah, ya mungkin seperti saya lah, enak suka dilihat. Kalau itu mau menyelamatkan kita jauh. Tapi kalau Nabi yang datang nanti hada ummati, di hari kemudian pada saat kita diperiksa oleh malaikat, datang Nabi Muhammad, jangan kau ganggu dia, hada ummati, ini adalah umatku yang saya cintai. Makanya siapa yang cinta kepada Nabi, dia akan dapat cintanya Nabi Muhammad. Siapa orang mencintai Nabi, dia akan banyak bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Itu penting. Ya, syafaat itu bisa dikatakan pertolongan. Ya, saya berikan satu contoh. Kita mau masuk rumahnya Pak Gubernur, ya kan? Langsung saja masuk, langsung ditangkap sama polisi Pamong Praja. Kamu mau apa? Tiba-tiba datang Pak Bupati, saya yang panggil dia, bebas masuk. Kenapa? Bupati jadi syafaat. Jadi di dalam kubur nanti datang malaikat Munkar wa Nakir akan menghukum kita karena banyaknya dosa kita. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, jangan kau ganggu dia, saya jaminan. Maka kita tidak akan mengganggu. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW memberikan sebuah keterangan Bapak Ibu sekalian, siapa yang menziarahiku
kemudian memberikan salam langsung kepadaku. Ya, yang dimaksud kata ulama, pada saat kita berada di Masjid Nabawi dan memberi salam kepada Nabi, haramallahu fin niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat fasilitas itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita berada di Madinah 5 malam, kita udah ziarah ke kebun kurma, ke Jabal Uhud ya di Madinah. Kemudian nanti juga kita ada ziarah ke Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun Nabi kita Muhammad SAW. Salat 2 rakaat di situ setara dengan umrah yang sempurna. Kita melaksanakan ibadah 2 rakaat di Masjid Quba. Itu nanti fasilitas kita ziarah ke kebun kurma, boleh menikmati kurma sebanyak-banyaknya, tapi jangan di kantong untuk pulang, cukup dimakan saja, boleh. Itu gratis, boleh dicoba semua. Jadi berapa jenis kurma, coba semua. Ya, yang penting jangan dicoba masukkan kantong, coba masukkan kantong, itu yang ya boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pesan saya, jangan beli kurma di sana banyak-banyak, nanti over bagasi betul pulang. Jadi kalau mau beli kurma, nanti kontak tour leader kita atau kontak mungkin Ibu Haja Ulfa atau mungkin kontak dari tim travel kita, itu siap menyediakan kurma untuk Bapak Ibu sekalian di bandara. Nanti tinggal kita ambil gitu loh. Nah Bapak Ibu sekalian, lanjut. Setelah kita ibadah di Madinah, kita akan menuju ke Makkah. Di sanalah puncak daripada ibadah umrah. Pada saat kita perjalanan menuju Makkah, rukun umrah yang pertama, kita akan singgah di satu tempat yang disebut dengan Bir Ali. Disitulah kita wajib menggunakan kain ihram. Akan tetapi sebaiknya nanti di hotel sebelum kita jalan kita sudah pakai kain ihram. Dan ada manasik 1 hari sebelum keberangkatan. Kita akan diajari cara pakai pakaian ihram. Semua akan diajarin. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, karena nanti ada manasik tuntunan dari ustadz kami di sana, mutawif kami untuk mengarahkan bagaimana cara pemakaian kain ihram. Ya. Kemudian kita akan menuju ke kota Makkah. Nanti singgah di Bir Ali, rukun umrah pertama. Niat di Bir Ali. Apa niat umrah? Labbaik Allahumma umratan. Cukup itu saja. Ada niat yang lain? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ya, dua-duanya boleh dipakai. Dalam hati kita mengucapkan saya niat umrah dengan mengenakan ihram karena Allah. Cukup itu saja. Bolehkah tidak tahu bacaannya? Boleh, karena niat itu di hati. Apa kata Nabi? Mahallun niyyah fi qalb. Tempatnya niat itu di hati, bukan di mulut. Jadi kalau tidak hafal, cukup hati saya niat ihram untuk melaksanakan ibadah umrah karena Allah. Selesai. Tapi afdal. Dan nanti juga mutawif kita akan membimbing niat itu dengan ucapan labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian niat yang lain, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ya, itu nanti juga akan dituntut. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita niat di Bir Ali, kita sudah sholat sunnah 2 rakaat, kita akan ke bus. Di bus dituntung lagi kita niat oleh mutawif. Selesai itu kita akan perjalanan menuju ke kota Makkah kurang lebih 5 jam. Apa yang kita lakukan di dalam bus? Banyak-banyak bertalbiyah. Banyak-banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Perjalanan umrah, perjalanan haji, jangan pernah menggibah, menceritakan kejelekan orang, memfitnah. Di sini biasa juga muncul ceritanya, karena perjalanan panjang cerita. Lihat itu di sampingmu. Kenapa ya? Ada itu. Kenapa? Itu kincunya palsu itu. Kenapa kau tahu? Itu merah di giginya. Kalau asli itu tidak merah di gigi. Muncul semua cerita. Lihat lagi di sampingnya. Ya itu. Kenapa? Coba lihat itu. Kenapa? Itu jilbabnya itu tuh nampaknya waktunya manasi. Itulah yang pakai sekarang ini. Tidak bawa kapan jilbab yang banyak-banyak. Kenapa? Ngurusi semua itu. Banyak-banyak makin bersikir. Kurangin itu gosip-gosip. Ya. Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih parah lagi itu. Selfie boleh? Boleh. Ya boleh. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian. Banyak ketika perjalanan umrah itu, kalau mau ke masjid, apalagi kalau sudah 2 kali, 3 kali pergi sholat 5 waktu di masjid, itu sudah mulai bosan.
Biasa kalau capek-capek sedikit nih, apa yang dia bilang? Capek dulu. Azan di masjid tidak pergi. Nah, kenapa? Karena mulai capek. Tapi kalau dibangunkan, ayo kita pergi belanja. Langsung bangun itu, Bang. Langsung bangun. Nah, ini coba lihat nanti itu. Ya, ini saya cuma ingin memberikan pembuktian Bapak sekalian. Kalau bangun sholat, kadang itu sudah malas. Kalau sudah 2 kali, 3 kali ke masjid, kadang malas. Tapi kalau diajak pergi belanja, luar biasa. Langsung sembuh, demamnya langsung sembuh. Kenapa? Langsung ambil catatan. Nenek saya cinta kan ini, seminggu saya mau pesan ini. Udah semua itu sudah dicatat pesanannya. Ada yang catatannya kan? Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita perjalanan banyak-banyak makin dulu ibadah, ya. Jangan perjalanan ke masjid sehingga belanja sementara sholat Allahu Akbar cila di mana simpan. Kenapa? Karena pergi ke masjid sehingga dulu belanja. Jadi yang diingat belanjaannya tadi itu gimana? Disimpan lah apalah itu. Ini. Ya bukan saya melarang belanja Bu, apalagi kalau belanja untuk saya lebih bagus. Ada Bapak Ibu sekalian, nanti di kota Makkah setelah kita sampai, kan kita tadi sudah ambil miqat perjalanan ke Makkah, kita sampai kita akan masuk hotel. Hotel kita ada 2. Ada yang masuk di Pullman Zamzam, itu VIP. Ada yang masuk di Hilton, berdampingan saja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2 hotel nanti kita akan isi di sana. Nanti akan diarahkan oleh mutawif kita. Ini yang masuk Hilton, ini yang masuk di Pullman. Kemudian saya sampaikan Bu Haja Ulfa, karena di Madinah kemungkinan besar kita gunakan Taibah Suite yang turun langsung masjid yang pulang. Tapi kita perlu tahu kamar suite itu di dalam kamar kadang ada kamar. Jadi nanti kita akan usahakan yang booking double itu kan ada salat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf, selesai melaksanakan tawaf. Sebaiknya sebelum sholat sunnah minum air zam-zam dulu, atau sholat sunnah dulu baru minum air zam-zam. Langsung ambil air zam-zam. Apa yang dibaca saat minum air zam-zam? 2. 1, kata Nabi, apa yang menjadi niat kita. Kalau ada penyakit, ada ini, minta doa sama Allah, itu bagus doa. Tapi ada satu ajaran dari Syekh Jalaluddin Rumi, ketika kita minum air zam-zam, di awal kita minum air zam-zam itu, selesai tawaf, sebaiknya kita minta rizki yang berkah. Ya Allahumma rzuqni kama Zamzam. Ya Allah, berikan saya rezeki seperti mengalirnya air Zamzam. Kenapa? Karena kalau rezeki tak sudah seperti air Zamzam, tenang di pikiran. Air Zamzam itu diambil terus oleh semua orang, tapi tidak pernah habis sampai akhir zaman. Air Zamzam itu semua orang membutuhkan, mencari, mencintainya, menginginkannya. Air Zamzam bisa jadi obat. Jadi kalau rezeki tak sudah bisa jadi obat, bukan menyakiti orang. Rezeki tak sudah bisa menebar manfaat. Rezeki tak mengalir terus, tidak pernah habis. Meskipun diambil orang, meskipun dibagi-bagi. Coba lihat Zamzam, tidak pernah putus. Orang masuk umrah, musim haji masuk lagi diambil. Mau musim kemarau sekalipun air Zamzam tidak pernah kurang. Takarannya selalu begitu-begitu saja, mengalir terus. Kalau rezeki tak sudah seperti air Zamzam, kata Nabi, maka kita lah orang yang paling beruntung dunia akhirat. Makanya Allahumma rzuqni kama Zamzam. Ya Allah, berikan saya rezeki seperti mengalirnya air Zamzam. Itu doa sangat bagus kita baca pada saat minum air Zamzam. Nah, selesai itu Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah 2 rakaat, atau mungkin selesai sholat sunnah 2 rakaat baru kita minum air Zamzam. Nanti kita kumpul, boleh foto-foto lagi. Ya, yang mau foto-foto ambil latar kamar, selfie, nanti selfie lagi. Selesai itu baru kita masuk ke tempat sa'i untuk masjid. Sa'i dari Safa ke Marwah. Safa itu artinya suci, Marwah artinya puas. Jadi ini banyak ustadz nggak tahu apa itu bukit Safa. Safa itu bahasa Arab, artinya suci. Marwah artinya puas. Ini adalah sebuah simbol. Apabila setiap usaha kita mulai dari niat yang suci, maka pasti akan melahirkan kepuasan. Tapi setiap pekerjaan, setiap cita-cita, setiap apa yang menjadi profesi kita dimulai dari sesuatu yang tidak suci, pasti hasilnya tidak puas. Meskipun hasilnya banyak. Iya, kita bekerja, tapi kita curang, mungkin kita tipu orang, hasilnya banyak. Mungkin uangnya banyak, tapi pasti tidak puas. Pasti dalam hati kita dihantui, ini saya menipu.
Begitu juga ketika ada kita kerja, contoh mau jadi bupati, dia menipu, dia menyogok, pasti ketika dia naik, memang dia menang, tapi dia tidak puas. Mereka akan dihantui, saya menyogok, saya ini, saya ini. Gitu. Jadi Safa Marwah adalah sebuah simbol. Mulailah segala sesuatu dengan kesucian, niat yang suci, hati yang suci, ya, insya Allah nanti kita puas. Meskipun hasilnya sedikit atau tidak ada sekalipun kita puas. Kenapa? Karena kita telah memulai dengan niat yang suci. Gitu. Jadi kita nanti akan lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Gitu. Berapa kali? 7 kali. Safa, Marwah, kemudian Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5. Bagaimana? Marwah ke Safa 6, baru Safa ke Marwah 7. Selesai. Kita akan mikir untuk tahallul. Selesai proses ini. Ya. Jadi hitungannya ini adalah bukit Safa. Ini adalah bukit Marwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Safa, ini Marwah. Nanti kita akan lari-lari kecil. Setiap ada lampu hijau, bukan lari terus. Ada lampu hijau, nanti kita lari terus. Oh, lari terus, lari lagi, baru sampai di sini pingsan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada lampu hijau, kita lari-lari kecil. Baru kita jalan kaki santai. Ada lagi lampu hijau, lari-lari kecil. Begitu juga kembali. Jadi hitungannya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, begitu seterusnya. Kalau dimulai dari Safa pasti berakhir di Marwah. Nah, ada orang hitungannya begini, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa baru 1. Dimulai lagi Safa Marwah, Marwah ke Safa baru 2. Sekalinya dia pulang di hotel, betis ngomong. Nah, kenapa berkata kita bilang tak tahu? Kenapa baru selesai nilai kita dari tadi? Bilang tak tahu. Kenapa lama sekali itu? Mungkin saya yang dapat hukuman. Bukan dapat hukuman. Kamu berputar 14 kali. Ya, itu kan kalau hitungannya begini 1, itu jadi 14 kali karena dia pulang balik baru dia hitung 1. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira yang terjadi seperti itu biasanya orang yang selalu mengambil dirinya. Ya, kalau ikut kepada mutawif insya Allah aman. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, selesailah kita tahallul, maka selesai prosesi umrah wajib kita. Pulang ke hotel boleh buka kain ihram. Apa yang tidak boleh dilakukan setelah kita ihram, setelah kita niat, ada 4 paling inti. Pertama, orang yang sudah memakai kain ihram tidak boleh mematahkan ranting. Tidak boleh, nanti sehingga kita beralih, kita patahkan ada ranting-ranting, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh membunuh dan berburu. Tidak boleh membunuh, berburu, ada nyamuk, ada lalat, tidak boleh dibunuh. Kemudian, tidak boleh mencabut bulu. Bulu apa saja? Bulu hidung, bulu ketek, bulu mata, bulu semua bulu. Tidak boleh cabut bulu. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, tentunya laki-laki tidak boleh menutup kepala. Jadi orang yang sudah kain ihram nggak boleh pakai songkok, batal ihramnya. Ya, nah, jadi tidak boleh lagi pakai penutup kepala. Seperti itu. Kalau khusus perempuan ada tambahan, harus menutup aurat secara sempurna kecuali telapak tangan dan muka. Jadi menggunakan cadar menurut Imam Asy-Syafi'i itu makruh ketika kita mau mengambil niat umrah. Jadi orang Arab yang pakai cadar itu rata-rata mereka tawaf sunnah saja. Karena memang cadar itu menutup muka itu makruh melaksanakan tawaf menurut Imam Syafi'i. Ya, kecuali dulu masa corona kata pemerintah kerajaan Arab Saudi itu adalah darurat, disuruh pakai masker. Ya, darurat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tambahan lagi tidak boleh menutup mata kaki bagi laki-laki. Jadi jangan pakai kaos. Tidak boleh pakai kaos. Kan biasa itu kalau orang kedinginan, apalagi sekarang masih agak dingin. Ya biasanya pakai kaos tidak boleh. Jadi harus kelihatan mata kaki. Ya, itu tidak boleh. Kalau perempuan yang harus nutup mata kaki. Ya. Kayak di rom biasa mereka Betul. Jadi biasa kalau kedinginan tiba-tiba kain ihramnya diambil, dinaikkan di atas kepala nggak boleh, karena itu termasuk menutup kepala. Jadi jangan sampai kain ihram dibawa naik baru dibungkus dirinya, jangan. Gitu ya. Nah,
Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian sampai di sini sekira prosesi umroh kita sudah selesai. Tinggal nanti ada hari kedua, hari ketiga, ada ziarah dan lain sebagainya. Tinggal kita ikutin aja kita. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang mekanisme perjalanan kita sebelum kita tutup. Oh iya, sampai di KL Pak Ustaz, kami yang sendiri kan nggak ada sudah yang tiba-tiba. Enggak ada. Langsung 2 jam ya? Iya. Di KL barang nggak turun. Iya. Iya. Jadi kita cuma kali ya, pindah pesawat aja. Iya. Ya, kita pindah, kita turun, ikutin arahan ini aja, arahan dari petugas bandara, masuk, nunggu sebentar, naik pesawat, terbang langsung Madinah, insya Allah. Langsung Madinah. Jadi nggak capek-capek lagi dari Jeddah, perjalanan panjang, insya Allah. Nah, cuma sedikit capeknya aja di KL kita turun, tapi nggak terlalu jauh. Beda kalau Air Asia, dia jauh sekali jalan. Karena jamaah kita ada beberapa orang tua, termasuk ada dari Sengkang, dari daerah saya, Sulawesi itu orang tua. Nanti Bu Haji bisa dilihat-lihat lah. Nah, nanti saya titip juga yang mudah-mudahan untuk laki-laki dia ini. Nah,